Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema keberanian Deborah membawa kemenangan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya secara cepat. Ayat 4, pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat 9, kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ayat 10, Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ayat 11, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor. Ayat 13, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Ayat 14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat 16, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Deborah adalah seorang nabiya yang memiliki karunia-karunia bernubuat yang memungkinkan dia mendengar berbagai amanat Allah untuk menyampaikan kehendaknya kepada umat Israel. Tokoh Alkitab perempuan yang bernama Deborah ini dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Bangsa Israel diperhadapkan dengan kebiasaan lama, siklus terulang kembali. Setiap kali di zona masa aman tentram, berkelimpahan dan makmur, Israel kembali berdosa, dan Tuhan kembali menyerahkan mereka ke tangan musuh yang kuat, yaitu Raja Yabin Kanaan. Israel ditindas selama 20 tahun, dan yang menarik, setiap kali mereka bertobat, berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan, Tuhan memunculkan hakim untuk menolong mereka. Kali ini Tuhan mengirimkan Deborah. Siapakah Deborah? Deborah adalah seorang nabiya dan hakim perempuan satu-satunya dari zaman pra-kerajaan Israel di dalam perjanjian lama, dan Tanakh. Deborah tetap tunduk kepada sang suami, yaitu Lapidot, dalam kehidupan sehari-harinya. Pernikahan tidak pernah dirancang untuk menghalangi pelayanan seorang perempuan. Pernikahan justru dirancang untuk mendukung pelayanan. Deborah memanggil Barak untuk maju berperang bersamanya dengan maksud Barak sebagai laki-laki, dan Deborah menghargai laki-laki untuk memimpin, tetapi Barak seolah bergantung kepada Deborah. Dalam ayat 9 dikatakan Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Disinilah kerendahan hati Deborah. Walau ia seorang hakim, tetapi ia masih menaruh hormat pada Barak. Tetapi Barak tidak mempunyai keberanian tanpa didukung oleh Deborah. Deborah dipakai Tuhan untuk mengatakan kepada Barak bahwa Tuhan memerintahkan Barak untuk memimpin pasukan untuk melawan Sisera.
Maksud Deborah menyuruh Barak maju sendiri adalah untuk memberi kesempatan supaya Barak sendiri yang akan dikenang dalam sejarah perjuangan orang-orang Israel pada waktu itu. Namun Barak mengatakan, jika kamu ikut maka aku akan ikut. Terlihat Barak menolak maksud Deborah karena Barak sedang dikuasai oleh ketakutan terhadap kekuatan musuh. Kebanyakan orang akan mengambil bagian dalam memimpin perang yang sudah diketahui bahwa dia akan menang dalam perang itu, sehingga akan mendapat banyak pujian, hadiah, dan kehormatan. Namun berbeda halnya dengan yang dilakukan Deborah. Deborah tidak suka mencari pujian terhadap diri sendiri. Deborah biasa hidup dengan kerendahan hati. Menghadapi kehidupan di tengah-tengah krisis, sikap rendah hati itu penting. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka itulah yang akan ditinggikan pada waktunya. Deborah tidak memotong pembicaraan Barak ketika Barak menyampaikan suatu usulan, walaupun sebelumnya Deborah tahu bahwa Tuhan sudah mengatakannya. Deborah menghargai usulannya dan mendengar tentang pernyataannya, tidak maju tanpa ditemani Deborah. Deborah menerima usulan Barak, tetapi konsekuensinya ialah Barak tidak akan mendapat kehormatan. Deborah hidup benar di mata Tuhan. Ia sering mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ia adalah salah satu tokoh wanita dalam Alkitab yang diberkati Tuhan. Mari kita umat Tuhan juga bersikap seperti Deborah agar kita kerap mendengar suara Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dan hidup kita diberkati Tuhan dan berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.